Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Amrillah, MED, selaku dosen akidah, dan teman-teman 2B yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya di sini, terutama saya sendiri, yaitu Rahma Prilestari dan Anita Sari. Untuk slide pertama, saya akan membacakan A. Tauhid di dalam keluarga. Pendidikan tentang tauhid dan akhlak ini harusnya sedari kecil ditanamkan pada anak karena tauhid inilah yang nantinya melandasi tingkah laku dan perbuatan anak ketika sudah dewasa. Menanamkan tauhid berarti menanamkan ideologi Islam pada diri anak. Ketika ideologi ini sudah tertanam, maka arah langkah kehidupannya akan dilandasi pula dengan Al-Quran dan syariat Islam. Tauhid adalah bagaimana kita mengesahkan Allah. Konsep yang biasa digunakan adalah tauhid rububiyah yang artinya bagaimana seorang hamba mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Materi pendidikan tauhid dalam keluarga terbagi menjadi 4 yakini. 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan materi ini dibagi menjadi 3 hal yakini. 1. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid zat berarti bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah satu. Tidak ada sekutu dalam wujudnya, tidak ada kemajemukan, serta tidak ada Tuhan lain di luar dirinya. Bersifat sederhana, tidak terdiri dari bagian-bagian ataupun organ-organ. Intinya Allah adalah satu dan tidak ada sekutu baginya. Demikianlah pandangan para teolog dan filosof tentang tauhid zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskannya bahwa pada tahap ini mereka mempercayai bahwa yang hakiki terbatas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Alam adalah manifestasi dan cerminan dari wujudannya. 2. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan keagungan keluhurannya, ia digunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Selain 99 nama Allah, juga terdapat nama lain yang tersebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama Allah haruslah merujuk kepada syarak. Dari seluruh nama-nama itu yang merupakan lambang ketuhanan ialah Allah. 3. Sifat-sifat Allah. Menurut para teolog dan filosof tauhid, sifat-sifat Allah berarti kita menisbatkan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain adalah zatnya sendiri. Sifat itu bukan sesuatu yang ditambahkan atau hal-hal yang lainnya dari dirinya. 2. Nubuat. Allah memberikan para nabi dan rasul mukjizat atau kejadian luar biasa untuk membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa. Namun ada 4 orang nabi yang juga menerima kitab dari Allah, yakni kitab Taurat untuk Nabi Musa, Zubur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, dan
Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan dapat pula membelah lautan. Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad selain dibekali dengan mukjizat hisiyah atau inderawi, juga dibekali dengan mukjizat abadi, yaitu Al-Quran. 3. Ruhaniyat. Pada masalah ruhaniyat ini yang menjadi materi pendidikan dalam tauhid keluarga ialah malaikat, jin, iblis, dan syaitan, serta ruh. Agar sejak dini, anak mempercayai adanya makhluk lain yang harus diyakini keberadaannya, namun hanya sebatas percayakan adanya, tanpa perlu ada rasa takut dan khawatir, karena hanya Allah yang mampu mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. 4. Samiyat. Untuk ini Samiyat. saya tetap baca. Samiyat, untuk mendukung ketahuan materi tentang samiyat juga sangat diperlukan, sehingga masalah-masalah yang berada di luar pengalaman manusia harusnya berdasarkan sumber nakli, yakni berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, seperti masalah hidup setelah hidup di dunia ini, yakni alam barzah, surga, neraka, kiamat, dan lain sebagainya. Namun, pendidikan tauhid dalam keluarga sebagai langkah awal dalam pendidikan anak sebelum anak menempuh pendidikan formal. Ciri-ciri keluarga yang bertauhid. Yang pertama itu selalu komitmen menjalankan ajaran Islam. Ciri yang pertama adalah keluarga yang bertauhid akan selalu komitmen dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua itu memiliki hubungan baik dengan tetangga. Keluarga yang bertauhid memiliki hubungan yang baik dengan tetangga. Hal tersebut merupakan hasil pengalaman ajaran agama di dalam kehidupan sosial. Aktif di dalam kegiatan masyarakat. Selain berhubungan baik, keluarga yang bertauhid sering aktif di dalam kegiatan masyarakat, biasanya mereka tidak suka bersikap individualis. Yang keempat itu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu dengan taat pada ajaran Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ciri berikutnya dari keluarga yang bertauhid. Yang kelima itu menerapkan nilai-nilai akhlak yang Islami. Salah satu penyangga utama rumah tangga yang bertauhid adalah dengan menerapkan nilai-nilai akhlak yang Islami. Cara membuat keluarga yang bertauhid yang kokoh. Yang pertama itu kalimat tauhid. Dikatakan bahwa bayi baru lahir, pendengarnya sudah berfungsi, sehingga ia akan langsung mengadakan reaksi terhadap suara, telinga akan segera berfungsi segera setelah ia lahir, meskipun ada perbedaan antara bayi yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada keteladanan. Al-Quran sebagai sumber pendidikan Islam, juga pendidikan tauhid dalam keluarga telah memberikan statement tentang keteladanan sebanyak 3 kali, yakni dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 6, dan surat Al-Ahzab ayat 21. Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai profil keteladanan. Yang ketiga itu ada pembiasaan, adalah proses untuk membuat orang menjadi biasa. Jika dikaitkan dengan metode pendidikan Islam, maka metode pembiasaan merupakan cara yang dapat digunakan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Kesimpulannya, pendidikan tentang tauhid dan akhlak ini haruslah sedari kecil ditanamkan pada anak, karena tauhid inilah yang nantinya melandasi tingkah laku perbuatan anak ketika sudah dewasa. Orang tua merupakan contoh tauladan utama sebagai panutan bagi anak-anaknya. Memegang teguh ketauhidan dan menjaganya, serta mengamalkan nilai-nilai ketauhidan dalam keluarga. Kualitas agama anak serta ketauhidannya sangat tergantung kepada orang terdekat dengan mereka, yakni adalah orang tua. Kepribadian anak terbentuk dan terpola dari teladan yang ia tiru sejak awal kehidupannya dalam keluarga.
Terima kasih. Terima kasih Anita. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.